Muhammad KC, apapun yang dia sampaikan, ada dasar teologisnya. Secara akademis dia bisa dipertanggungjawabkan. Nah, fenomena ini adalah sebenarnya adalah fenomena respon. Respon merasa sudah sangat-sangat teraniaya, sangat-sangat merasa terhina, sangat-sangat seolah-olah kami ini tidak punya hak. Seolah-olah kami ini tidak punya kemampuan. Kami punya hak dan kami punya kemampuan. Kalau kami mau. Kami ini bukan orang bodoh. Kami ini ngerti sebenarnya. Tapi selama ini kami tidak mau menyuarakan itu. Kami tahu betul. Kami juga belajar tentang Islamologi. Yang kami belajar ada kandungan Al-Quran dan hadis. Shalom, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Joni Napitupulu dalam program Menyingkapkan Kebenaran. Rekan semua, kali ini kita akan membahas satu persoalan yang sedang terjadi heboh-hebohnya mengenai seorang apologetika Kristen Muhammad KC yang ditangkap saudara karena begitu tegas, vulgar, tetapi tidak hoaks sebenarnya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Muhammad KC itu berdasar teologis dan akademis, saudara kasih Tuhan. Nah, artinya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatunya karena ada datanya, saudara. Yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Tetapi ternyata beliau ditangkap dan dianggap menista, saudara. Lalu barternya yaitu juga seorang ini bukan apologet kalau seorang dari muslim ini, namanya Wayah Waloni, tapi seorang yang memang sengaja, saudara, kerjaannya hanya untuk menyerang, membusukkan, mengkobarkan kebencian dan sebagainya. Saya ingin menanggapi, saudara, fenomena dari Muhammad KC ini. Sebenarnya bukan hanya Muhammad KC sekarang yang sedang bermunculan, saudara. Banyak sekali, saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi sudah sangat berseliweran ada di YouTube sehingga mereka menjadi YouTuber. Dan mereka orang-orang handal, orang-orang yang luar biasa, saudara. Orang-orang yang sangat bisa dipertanggungjawabkan setiap perkataan mereka. Karena dari Kristen itu sangat riskan jika berbicara tanpa data dan fakta. Tanpa berbicara tentang dasar teologisnya ada dan akademisnya. Karena berat sekali hukumannya, saudara kasih Tuhan. Nah, namun sudah begitu pun masih berisiko, saudara, untuk dituduhkan sebagai seorang penista agama tertentu. Nah, saudara, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini kepada siapapun, ya, saudara-saudara saya di luar orang Kristen, baik itu Muslim dan sebagainya. Fenomena apa ini? Ini sebenarnya adalah bagian dari respon, ya, respon ketika seseorang terzolimi, ketika seseorang selalu disakiti, saudara kasih Tuhan. Percaya, kami orang-orang minoritas Kristen ini sebenarnya tidak punya nyali, saudara, untuk melakukan sebuah niatan, saya garis bawah, niatan untuk menghina. Tidak mungkin seorang minoritas berani untuk itu, saudara. Ini juga saya sampaikan kepada seluruh siapapun yang menonton video saya ini, baik kepolisian dan para rekan-rekan ustadz semua. Dan mari lihat fenomena ini sebagai adalah fenomena respon, saudara, dari satu perasaan yang tersakiti, disudutkan, saudara, karena agama, kepercayaan kami seringkali diperolok, dihina, dan seringkali, saudara, kami mendengar
sesuatu yang tidak berdasar teologis dan akademisnya nggak ada. Satu contoh apa yang disampaikan Ustadz Al-Somad, yaitu di balik jin kafir itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Itu kan tidak ada dasar teologis dan akademisnya di dalam kekristenan, ya. Bahkan pun di dalam Al-Quran juga tidak ada dasar teologis dan akademisnya. Tidak ada. Karena di Al-Quran tidak ada disebutkan di balik salib itu ada jin kafirnya. Itu kan asumsi dia. Nah, itu yang saya katakan. Tapi lihat, Muhammad KC, apapun yang dia sampaikan, ada dasar teologisnya. Secara akademis dia bisa dipertanggungjawabkan. Nah, fenomena ini adalah fenomena sebenarnya adalah fenomena respon. Respon merasa sudah sangat-sangat teraniaya, sangat-sangat merasa terhina, sangat-sangat seolah-olah kami ini tidak punya hak. Seolah-olah kami ini tidak punya kemampuan. Kami punya hak dan kami punya kemampuan. Kalau kami mau. Kami ini bukan orang bodoh. Kami ini ngerti sebenarnya. Tapi selama ini kami tidak mau menyuarakan itu. Kami tahu betul. Kami juga belajar tentang Islamologi. Yang kami belajar ada kandungan Al-Quran dan hadis. Kami tahu itu. Tapi ketika kami berhadapan dengan saudara-saudara kami kaum muslimin, kami tidak selama ini tidak pernah dalam perdebatan-perdebatan sebelumnya kita lihat dengan instansi Mukoginta dan sebagainya, seolah-olah mereka menang kalau berdebat. Kenapa? Ketika berdebat, kami tidak mau menggunakan menyerang balik, membuat pertanyaan balik yang sama, yang harus dijawab Muslim berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena kami tahu risikonya, gitu. Satu contoh umpamanya, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Nah, kalau kami dalam debat itu berkata apakah Muhammad itu Nabi, kan bahaya. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya secara akademis itu boleh kan, gitu. Nah, tapi kan dalam hukum Islam tidak boleh mempertanyakan tentang otoritas Muhammad. Kami sadar betul itu. Lalu kami tidak mau mempertanyakan itu. Oke, kita debat hanya mengenai tentang Yesus apakah Tuhan. Seolah kami kalah. Tidak kalah, tapi ibarat bertarung. Kami ini hanya bertahan, tidak pernah menyerang. Lalu dianggap kami kalah. Oke. Tapi persoalannya nggak sampai cukup di situ. Kami selalu lihatlah ceramah-ceramah Yahya Waloni yang aduh luar biasa. Ustadz Abdul Somad dan sebagainya, Habib Rizik dan sebagainya. Nah, ada pepatah mengatakan semut aja kalau sudah terinjak dia menggigit, kira-kira begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah ditumpuk lama sekali, ya. Lalu muncul ke permukaan perasaan resah, gerah. Bukan karena kita tidak mampu. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Muhammad KC ini kan sebenarnya hal yang sama seperti saudara muslim yang mempertanyakan tentang kebenaran Alkitab. Lalu Muhammad KC kan juga menggunakan data, dia mempunyai ada dasar teologis dan dipertanggungjawabkan secara akademis, ditanya gitu. Mengenai apa saja, tentu ada dasar Al-Quran dan hadisnya. Sebenarnya itu ya, itu sebenarnya, dan tidak ada yang salah sebenarnya. Nah, tapi saya sepakat. Sesuatu yang walaupun dia ada dasar teologisnya, tetapi ketika dia dipakai untuk sesuatu yang sifatnya seperti menghina atau merendahkan, memang itu sesuatu yang tidak patut dan tidak bisa dibenarkan. Saya sepakat dengan hal itu. Jadi pesan saya hari ini dalam kebinekaan, bingkai kebinekaan, mari hari ini masing-masing kita menahan diri.
Rekan-rekan, saya mengimbau rekan-rekan apologetika Kristen, ayo sekarang kembali ke barat. Kita hanya menjawab ketika dipertanyakan. Nah, saya juga mengimbau rekan-rekan muslim semua, demi kebinekaan, demi bingkai Indonesia, persatuan Indonesia, mari juga menahan diri. Ajarkanlah hanya Al-Quran dan hadis dalam ceramah-ceramahmu. Nah, saya mengingatkan ini ada juga ya, ada namanya Mualak Center, ini berbahaya sekali. Orang-orang ini memang ada untuk itu. Ini saya ingatkan ini. Semakin kalian demikian akan semakin banyak muncul. Kami sudah mempersiapkannya. Sudah banyak orang-orang kami yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Apa yang tidak pernah kalian ajarkan, kami tahu semua. Yang kami selama ini simpan itu, karena kami ingin menjaga keamanan dan kedamaian bangsa Indonesia ini. Sehingga kita perlu menahan diri satu dengan yang lainnya. Demi Indonesia yang damai, Indonesia yang tetap dalam bingkai NKRI. Salam persatuan dari saya Pendeta Jody Napitupulu. Indonesia damai.